Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Perkenalkan, nama saya Aziz Atarki, NPM 2241030005. Jurusan Manajemen Dakwah, mata kuliah Strategi Kebijaksanaan dan Organisasi Dakwah. Dosen pengampu kepada Bapak Alif Ilham Akbar Patriansah yang saya hormati, dan tidak ketinggalan pula kepada teman-teman seperjuangan yang saya hormati. Di sini saya membuat video untuk melakukan tugas ujian akhir semester di semester 5 ini, yaitu dengan materi strategi dan kebijaksanaan organisasi dakwah, tantangan dan hambatannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu strategi kebijaksanaan organisasi dakwah. Organisasi dakwah menghadapi berbagai tantangan dan hambatan di era digital saat ini. Oleh karena itu, penting untuk merumuskan strategi yang efektif dan bijaksana untuk mencapai tujuan dakwah. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai strategi dan kebijaksanaan dalam organisasi dakwah, terutama dalam konteks masa depan. Yang pertama, memanfaatkan media sosial. Organisasi dakwah harus memanfaatkan platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan YouTube untuk menyebarkan dakwah. Konten yang menarik dan informatif dapat menjangkau audiens yang lebih luas, terutama di generasi milenial. Organisasi dakwah harus membuat konten yang menarik dan bermanfaat, seperti video ceramah, infografis, dan artikel yang mudah dipahami. Konten ini harus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing platform. Misalnya, contoh seperti video pendek untuk TikTok, gambar untuk di Instagram, dan artikel panjang. Yang kedua, pendakwah perlu membangun brand personal yang kuat di media sosial. Ini termasuk konsistensi dalam penyampaian pesan dan interaksi dengan pengikut untuk membangun kepercayaan, membangun hubungan dengan audiens melalui komentar, live streaming, dan sesi tanya jawab. Ini membantu menciptakan komunitas yang aktif dan terlibat. Menghadapi tantangan global. Tantangan dan hambatannya, tantangan ideologi di era globalisasi ini. Ideologi yang berbeda seringkali bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Organisasi dakwah perlu mengembangkan argumen yang kuat dan berbasis data untuk menjelaskan nilai-nilai Islam kepada masyarakat luas. Harus peka terhadap isu-isu sosial dan politik yang berkembang. Pendekatan yang bijaksana dan sensitif terhadap konteks lokal dapat membantu dalam menyampaikan pesan dakwah. Dan penjelasan yang ketiga ini, perubahan sosial dan budaya. Tantangan dan hambatannya di era globalisasi sekarang ini, pengaruh budaya asing yang dapat mengikis nilai-nilai lokal dan agama. Kedua, perubahan nilainya, generasi muda yang lebih terbuka terhadap ide-ide baru dan mungkin kurang tertarik pada ajaran tradisional.
Nah, adapun tantangan dan hambatannya, yang pertama tantangan ideologi dan pemahaman agama. Radikalisme, munculnya kelompok ekstremis yang menyalahgunakan ajaran Islam untuk kepentingan politik. Kedua, salah paham, banyaknya informasi yang salah satu menyesatkan tentang Islam di media sosial. Di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 4 yang berbunyi tentang dakwah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Yang artinya, hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang baik atau ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Adapun hadis riwayat Muslim yang berbunyi, mandala ala khairin falahu mithlu ajra fa'ilihi, rawahu Muslim, yang artinya barang siapa menunjukkan kebaikan maka baginya pahala seperti yang mengerjakan. Kesimpulan, strategi dan kebijaksanaan dalam organisasi dakwah ini harus adaptif dan responsif terhadap tantangan yang ada, terutama di era digital, dengan memanfaatkan media sosial, pendidikan, kolaborasi, dan teknologi. Organisasi dakwah dapat menyebarkan pesan Islam dengan cara yang relevan dan efektif. Keberhasilan dakwah di masa depan sangat bergantung pada kemampuan organisasi dakwah untuk beradaptasi dengan perubahan yang cepat dan dinamis dalam masyarakat serta perkembangan teknologi. Sekian materi ujian akhir semester yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya sendiri. Wallahul mu'afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.